Kepala Divisi Pelayanan dan Pemasaran PT Taspen yang hadir melalui daring. Yang saya hormati Direktur Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau yang mewakili sahabat saya Pak Berik Husaini dan tim. Yang saya hormati Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian Negara yang akan hadir besok, Pak Thomas, yang hari ini belum bisa bergabung. Yang saya hormati Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana yang dihadiri rekan-rekan kami dari Biro yang hadir secara luring. Yang saya hormati Direktur Politeknik Pekerjaan Umum selaku tuan rumah, orang tua kami, pembimbing saya Pak Thomas Aden dan tim. Yang saya hormati para pejabat administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang hadir baik secara luring maupun daring. Yang saya hormati para pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang hadir secara luring maupun daring. Yang saya hormati sahabat saya sekaligus sebagai tuan rumah di Semarang, Pak Toto. Terima kasih Pak Toto sudah hadir. Yang saya hormati para narasumber, para Widya Iswara maupun Bapak Ibu yang sebagai pembimbing, Bapak Ibu para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, internalisasi, bimbingan teknis, pelaksana kepegawaian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hingga saat ini kita masih diberi rahmat, nikmat, hidayahnya, dan tentunya kita diberi kesehatan sehingga bisa hadir baik secara luring maupun daring dalam acara pemutakhiran data Sitara, Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat, dan rekonsiliasi data usul pemberhentian pensiun PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Selain itu juga masih ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan buku saku pejabat struktural dan pejabat fungsional, penyusunan IDP yang nantinya akan disiapkan buku saku untuk pengembangan pegawai di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dilakukan di Politeknik Semarang mulai hari ini tanggal 20 sampai dengan nanti tanggal 22 bulan September tahun 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mewakili Pak Sesdijen Bina Marga, sedianya Pak Sesdijen yang akan bersama-sama bergabung dengan Bapak Ibu. Namun karena ada penugasan yang mendadak, jadi kemarin jam 4 sore beliau ditugaskan Pak Dirjen harus meluncur ke Bali, sehingga
beliau menugaskan saya untuk mewakili. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan, tadi sudah saya sampaikan selama 3 hari. Di hari pertama utamanya adalah pemutahiran data Sitara. Sudah ada Pak Berik dan tim yang merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan Rakyat nomor PA 0101 SJ garis miring 550 tanggal 16 Mei 2023 perihal pemutakhiran data dan integrasi dengan IHRM disebutkan bahwa memberikan layanan kepada ASN peserta tapera. Seperti kita ketahui, tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya itu berakhir. Jadi begini Bapak Ibu, nanti coba aja kejar terus tuh Pak Berik. Kalau yang belum punya rumah, apakah bisa difasilitasi uang mukanya? Terus bunganya apa bisa lebih rendah? Tuhan ini piring hancur. Kalau yang ingin beli tanah boleh enggak? Pinjam uang tabungannya untuk beli tanah. Kalau yang sudah punya tanah kepengen bangun, bisa enggak pinjam untuk konstruksinya, bangunnya? Kalau seandainya yang sudah mau pensiun, bagaimana? Kalau belum pensiun, apa boleh enggak ngambil uangnya? Kejar terus tuh Pak Berik. Sehingga apa? Sehingga kita semua itu perhatian terhadap masa depan kita tentang rumah. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya ini mau beli rumah belum mampu, mau beli tanah belum bisa, mau bangun rumahnya belum bisa, mungkin ada nggak rumah sewa yang murah disiapkan oleh BP Tapera? Kejar itu. Itu ya. Jadi coba BP Tapera ini bisa memfasilitasi kita apa? Ini kejar terus. Ya, kejar terus. Dan nanti ilmu itu tolong Bapak Ibu sebagai pembina pegawai di unit kerja, baik itu di balai-balai maupun di direktorat, disosialisasikan, internalisasikan kepada seluruh pegawai. Agar apa? Agar pegawai ini bisa terfasilitasi. Itu dari sisi yang PNS. Coba nanti kejar juga ke Pak Berik. Bagaimana Pak kalau yang belum PNS? Lalu yang saat ini P3 bagaimana? Lalu yang saat ini masih yang namanya NRP bagaimana? Lalu yang saat ini KI bagaimana? Kejar terus tuh. Biar apa? Biar kita tahu. Ya, kita tahu bagaimana kita cara mempersiapkan masa depan kita dari sisi perumahan. Namanya saja Badan BP Tapera, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Artinya kan pengelola uang untuk perumahan ya. Nah ini coba kejar terus dukung Pak Berik. Pak Berik ini termasuk pending voter untuk BP Tapera. Saya kenal betul beliau. Dulu beliau dari tabungan perumahan Tapera dulu. BP Tapera selaku badan yang mengelola Tapera membutuhkan data peserta yang valid dan terkini, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran oleh para peserta tersebut.
Jadi kewajiban Bapak Ibu nanti mendorong teman-teman agar mengupdate datanya di Sitara, ya, di Sitara itu yang berupa ya KTP, kartu keluarga, NPWP, email pribadi, nomor rekening yang digunakan dalam pembayaran gaji. Nah, proses pemutakhiran data Sitara ini tidak memerlukan waktu lama, kurang lebih sekitar 15 menit. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, di PUPR yang PNS itu jumlahnya ada 20.168 yang aktif, tapi yang mengisi data Sitara itu baru 18.358, atau kalau kita persentasekan itu masih 91,16%. Keliru nih saya ya. Jadi ternyata dari 20.168 itu yang belum mengisi 18.000, yang ngisi baru 2.000. Nah, ini menjadi perhatian kita. Dan mohon izin Bapak Ibu, Bina Marga ini menjadi tolok ukur, karena dari 20.000 Bina Marga itu memiliki PNS 7.500-an. Artinya apa? Artinya sepertiga pegawai PUPR itu ada di Bina Marga. Oleh karena itu, kalau nanti pegawai Bina Marga sudah ngisi semua, yang tadinya baru 9%, ini langsung menjadi 35%, 41%, menjadi 41%. Nah, ini tolong betul Bapak Ibu sebagai pembina kepegawaian dan sebagai pegawai PNS di Bina Marga, mohon segera mengisi updating data ke data Sitara. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami menghimbau dan menginstruksikan kepada para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga agar melakukan pemutakhiran data Sitara dengan manfaat dapat mengakses seluruh program dari BP Tapera seperti program untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, dan mengetahui jumlah informasi tabungan dana Tapera yang sebelumnya bernama Bapertarum. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, selain nanti benar-benar Bapak Ibu kejar itu Pak Berik, karena setelah acara ini Pak Berik yang akan manggung, di acara yang kedua nanti ada penyampaian informasi terkini terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dana pensiun dan tunjangan hari tua. Nah, ini baru mungkin besok ya, karena Pak Thomas baru bisa bergabung itu di hari Kamis. Nah, ini penting karena apa? Karena kita belum seluruhnya, artinya pegawai ya, pegawai belum seluruhnya mengetahui akan hak-haknya sebagai hak pensiun dan hak tunjangan hari tua. Ini penting, ya. Pensiun yang Pak Thomas itu besok Kamis. Ini Taspen ya, yang dari Taspen bukan ya, yang dari Taspen ya mungkin Pak. Oh, Taspen juga besok ya. Jadi untuk Taspen ini satu yang besok Bapak Ibu tanyakan betul itu bagaimana ngurus-ngurus Taspen. Jangan orang-orang sudah tua-tua itu
ngurus saja kesulitan. Nah, kita sebagai pengelola pegawai, pelayanan kepegawaian, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Kadangkala ada orang sudah dapat SKPP, pemberhentian gajinya, tapi nggak tahu bagaimana ngurus taspennya, bagaimana ngurus tertarungnya kalau dulu ya, sekarang BP Tapera-nya. Nah, ini tolong dibantu hal-hal seperti ini, sehingga kita selain bisa melaksanakan tugas kewajiban sebagai pahala, harapannya untuk pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun bulan sebagai jaminan hari itu dan penghasilan permasalahan bagi para PNS yang akan pensiun atau sudah purna bakti kesulitan dalam mengakses informasi dan manfaat program dari Taspen ataupun tidak mengetahui langkah-langkah dalam pengurusan dana pensiun dan tunjangan hari tua. Betul-betul dengan hati ya, dengan hati membantu orang-orang yang sudah purna bakti, ya, pelepasan purna bakti, agar apa? Agar bapak-bapak kita, senior kita ini bisa selanjutnya. Bapak Ibu, di hari ketiga nanti, itu hari Jumat, terkait penyampaian informasi kebijakan penyelenggaraan dan rekonsiliasi data usul pemberhentian dan pensiun. Nah, ini yang dari BKN ya, Pak Endang, ini Pak Thomas yang akan hadir. Sebagai pengelola pegawai, kita wajib untuk selalu memberikan pelayanan yang prima, yang salah satunya dapat ditunjukkan dengan proses pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga orang yang kita layani betul-betul merasa puas. Pensiun atau pemberhentian merupakan salah satu proses pelayanan kepegawaian yang dituntut untuk dapat selesai tepat waktu. Biasanya ini Pak, pensiunnya bulan Januari, baru yang bersangkutan udah dipotong gajinya, baru terima gaji pensiunnya di bulan Maret, taspennya Maret, sehingga 2 bulan ini yang bersangkutan nggak terima gaji. Syukur-syukur yang ya, nah itu harus dibantu. Nah, saat ini proses pengusulan pensiun di Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat sudah dilakukan secara digital, yaitu melalui IHRM yang terintegrasi dengan sistem SIASN BKN ya. Proses secara digital ini seyogyanya bisa lebih mempercepat dan mempermudah dalam penyelesaian usulan pensiun. Nah, ini berdasarkan data kepegawaian yang didapatkan periode September 2023 di Direktorat Jenderal Bina Marga. Secara nominatif terdapat 80 pegawai yang sedang dalam proses pensiun tahun 2023 dan terdapat 396 pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun di tahun 2024. Nah, ini kalau kita sekarang sandingkan dengan formasi, ya, formasi kita memang 2 tahun ini hanya dapat yang namanya P3K. Rata-rata pensiun di Jen Bina Marga itu memang berkisar 300-an. Ini malah hampir 400 itu setiap tahun ya. Formasinya
biasanya kami hanya PNS itu dapat 150, ya 100, gitu ya. Artinya kita manage growth, pertumbuhan pegawai kita itu berkurang. Namun dengan adanya P3K ini, Bina Marga dari formasi 2047 ya, 2047 formasi Kementerian PUPR Bina Marga dapat separuh, hampir separuh, dapat 1027, tapi yang keisi hanya 521. Itu di tahun 2022 kemarin. Tahun 2023 ini yang pensiun 396, kita dapat formasi, mohon izin sebentar masalah. Kita dapat formasi 522 untuk P3K. Ya, 522 untuk P3K. Nah, maka dari itu mohon Bapak Ibu fasilitasi betul kawan-kawan yang akan berjuang untuk lolos P3K. Yang teman-teman masih saat ini NRP, tolong ini difasilitasi. Dengan demikian saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu, kita tidak menjadi minus growth, ya, minus growth untuk pertumbuhan pegawainya. Berkenan dengan data dimaksud, kami mohon kepada seluruh pejabat dan pengelola kepegawaian di tiap unit kerja memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1, ya, segera mengusulkan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun di tahun 2023 dan tahun 2024 serta persyaratannya. Jadi pensiun itu Bapak Ibu bisa diproses sebenarnya itu 9 bulan sebelum yang bersangkutan masuki batas usia pensiun. Bisa diproses selama 18 bulan apabila yang bersangkutan mau MPP, ya, masa persiapan pensiun. Gitu. Jadi bisa diproses jauh-jauh hari, ya, 18 bulan. Artinya MPP-nya kan 1 tahun, prosesnya 6 bulan untuk MPP-nya, ya, gitu. Ini segera diusulkan. Kelengkapan berkas usulan pensiun seperti data perorangan calon penerima pensiun DPCP, surat pernyataan bebas hukuman disiplin, surat pernyataan bebas pidana, dan berkas persyaratan pensiun lainnya untuk segera dipenuhi dan dilengkapi pada IHRM dengan harapan tidak terjadi kesalahan atau kekurangan berkas dalam pensiun. Kalau berkas-berkas yang sudah ada, kecuali misalkan seperti SKP, katakanlah SKP belum diupload di IHRM. Tapi kalau sudah kan tinggal DPCP sama bebas hukuman disiplin dan bebas pidana. Itu saya rasa sudah cukup. Terus yang ketiga, perlu melakukan pemantauan kepada pegawai di unit kerja masing-masing, terutama jika ada pegawai yang meninggal dunia, untuk segera diproses pensiun meninggalnya agar tidak terjadi keterlambatan pensiun janda dan pensiun dudanya. Tujuannya agar apa? Semua kegiatan rekon ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan atau perhatian dan bisa dikoordinasi serta disinkronisasi terhadap data dan ketentuan-ketentuan lain terkait proses pelayanan pensiun pemberhentian PNS di Direktorat Jenderal Bina Marga.
Bapak Ibu sekalian, besok juga ada tambahan penyusunan buku profil pejabat struktural dan perbendaharaan. Ini konsepnya sudah disiapkan, nanti tolong dicek, diverifikasi, siapa tahu ada yang kurang pas atau tidak tepat gitu ya. Dan juga ada yang namanya IDP. Nah, ini sudah disiapkan juga oleh tim pengembangan pegawai IDP. Nanti outputnya itu berupa buku saku, ya, outputnya berupa buku saku. IDP ini kalau seandainya nanti memang sudah bisa kita implementasikan dan kita laksanakan dengan baik dan benar, itu bisa menjawab tuntutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban, ya, kewajiban PNS atau hak PNS yang dapat pelatihan minimal 20 JP dalam 1 tahun. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti ini sudah dilaksanakan semua, itu akan bisa menjawab yang namanya dan meningkatkan yang namanya indeks profesionalisme ASN atau IPASN. Karena apa? Karena di situ itu sudah disiapkan yang namanya roadmap setiap orang, ya. Roadmap setiap orang akan melakukan pendidikan apa, akan melakukan pelatihan apa setiap tahunnya. Nah, ini setiap orang sudah dikonsepkan, tapi masih ada beberapa konsep yang template. Ya, nanti tolong ini diedarkan ke seluruh pegawai untuk diperbaiki, dikoreksi